Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali. Yang saya hormati Ibu Iin Nihayatul Hidayah MPD selaku dosen pengampu media dan teknologi pembelajaran dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri Indri Novitasari dengan NIM 210641006, Jelita Vita Gunawan dengan NIM 210641128, Widya Ningsi dengan NIM 210641089. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produksi media. Media pembelajaran. Pengertian produksi media pembelajaran adalah kegiatan bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sehingga mendorong terjalinnya proses belajar. Produksi media merupakan cara untuk membuat dan menghasilkan media, terutama yang ditekankan di sini adalah pembuatan media pendidikan. Untuk mencapai pembelajaran yang baik, pengajar perlu menggunakan sebuah media agar materi atau ilmu yang akan disampaikan kepada anak didiknya dapat tersampaikan dengan baik, serta dapat dipahami oleh anak didiknya. Nah, di samping ada proses produksi media pembelajaran, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap praproduksi media, yang kedua, tahap produksi media, yang ketiga, tahap pasca produksi media. Tahap praproduksi media ada 2, yaitu telah kurikulum dan penulisan naskah atau blueprint. Yang pertama, telah kurikulum mengembangkan media untuk menunjang pembelajaran semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio, sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Yang kedua, penulisan naskah atau blueprint. Naskah ditulis oleh orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah media tersebut. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi atau prototipenya. Sedangkan ahli media akan mengkaji kebenaran, menyampaikan materi tersebut sesuai karakteristik media tersebut. Tahapan penulisan naskah yaitu 1. Persiapan, 2. Penelitian, 3. Pengorganisasian informasi, 4. Penulisan sinopsis dan treatment, dan 5. Skenario atau naskah. Tahap produksi media pembelajaran. Secara umum, tahap produksi multimedia dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu yang pertama, pembentukan tim. Pembentukan tim produksi adalah kerjasama dari sekelompok orang yang memiliki keahlian atau keterampilan berbeda, sehingga diperlukan koordinasi antar anggota tim, sehingga terwujudnya media yang baik, menarik, dan komunikatif. Kedua, rembuk naskah diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman terhadap naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Yang ketiga, pemilih pemain. Di sini adalah orang yang akan memerankan tokoh dalam naskah. Pemilihan pemain yang baik sesuai dengan karakter tokoh yang ditentukan dalam naskah akan membuat media audio bagus dan menarik. Yang keempat, latihan kering. Maksudnya, para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum rekaman agar mereka benar-benar paham akan isi pesan, alur cerita, dan peran dari masing-masing dalam naskah tersebut. Yang kelima, ada rekaman. Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Yang keenam, ada editing. Editing maksudnya adalah membuang atau memotong kata-kata salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambah efek. Misalnya, echo. Mixing. Mixing maksudnya mencampur atau menambah musik, background, dan sound effect sehingga media audio lebih terkesan menarik. Tahap pasca produksi media pembelajaran ada 2. Yang pertama adalah preview, adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara.
sebagai penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil produksi ini ditinjau dari segi materi dan media. Jika hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan tim pereview. Dan yang kedua, ada pembuatan master atau mastering. Menyimpan atau merekam hasil produksi media pembelajaran ini dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Kesimpulannya yaitu, media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Ada beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan media berbasis komputer. Masing-masing media pembelajaran itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Produksi media pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dalam produksi media pembelajaran itu terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.